pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi dapat saudara ikuti Warta Berita. Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Telah meresmikan dan membangun, merenovasi dan melengkapi semua peralatan yang ada di dalam teras literasi Desa Kolobolon. Edukasi masyarakat ini bukan hanya soal terkait literasi jasa keuangan, tetapi juga edukasi bagaimana membentuk mindset. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Anda mendengarkan Warta Berita NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Rote edisi hari ini, hari Kamis tanggal 7 September 2023. Pendengar, dua informasi mengawali berita pagi ini. Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Johannes Asadoma meresmikan teras literasi di Desa Kolobolon. Masyarakat perlu diberikan literasi keuangan yang masif. Pendengar, inilah Warta Berita Pagi selengkapnya bersama saya Dina Yulianti. Pendengar, apresiasi teras literasi Mansaku 84 yang diresmikan Kapolda Nusa Tenggara Timur di Desa Kolobolon, Bupati berharap ini jadi bagi semua desa. Berikut Yana Plugi melaporkan. Telah meresmikan dan membangun, merenovasi dan melengkapi semua peralatan yang ada di dalam teras literasi Desa Kolobolon. Dalam rangkaian kunjungan kerja ke Kabupaten Rotendao, Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Johannes Asadoma meresmikan teras literasi di Desa Kolobolon, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rotendao. Teras literasi yang digagas oleh alumni SMA Negeri 1 Kupang angkatan tahun 1984 diberi nama Teras Literasi Mansaku 84. Kapolda Nusa Tenggara Timur berharap teras literasi ini dapat bermanfaat bagi anak-anak serta menjadi sarana belajar dalam meningkatkan pengetahuan yang lebih luas. Kecil, kita membangun teras literasi ya bagi anak-anak, bagi pemuda-pemudi di Desa Kolobolon. Nah, semoga ini menjadi inspirasi bagi desa-desa lainnya untuk bisa juga membangun pondok literasi atau teras literasi yang dilengkapi dengan buku-buku di situ, dilengkapi dengan sarana prasarana komputer, internet dan sebagainya, sehingga anak kita mendapatkan sarana penyaluran aktivitas mereka yang positif. Sementara itu, Bupati Rotendao Paulina Haningbulu memberikan apresiasi atas peresmian teras literasi yang telah diresmikan. Menurutnya ini menjadi perhatian bagi pemerintah desa lainnya agar dapat membangun teras literasi di desanya masing-masing. Dan kami juga berterima kasih kepada Bapak Kapolda dalam hal ini secara pribadi Bapak Joni Asadoma bersama teman-teman alumni SMA Negeri 1 Kupang angkatan 84 yang telah meresmikan dan membangun, merenovasi dan melengkapi semua peralatan yang ada di dalam teras literasi Desa Kolobolon, Kecamatan Lobalain. Itu menjadi perhatian bagi camat, bagi kepala desa, supaya apabila memungkinkan bangunlah teras literasi di desanya masing-masing. Bupati Rotendao juga meminta agar Dinas PMD menyusun juknis dalam APBDes agar bisa membangun teras literasi bagi masyarakat di desa masing-masing. RRI Rote, Yana Plugi melaporkan. Pendengar, tanggung jawab partai politik mendorong kaum perempuan ikut terlibat dalam proses dan pesta demokrasi harus menjadi momen penting agar ketika perempuan maju menjadi caleg tidak ragu-ragu. Selengkapnya Anda Lopo melaporkan.
Partai politik yang menjadi pintu masuknya perempuan mencalonkan diri sebagai caleg harus memperbanyak pendidikan politik agar kaum perempuan tidak ragu-ragu ikut terlibat pada pesta demokrasi pemilu 2024. Junior Nage, Ketua Bawaslu Kota Kupang, kepada RRI menegaskan pendidikan politik harus menjadi peran utama untuk bagaimana mau mendorong kesetaraan perempuan sehingga seorang caleg memiliki pengetahuan yang cukup terkait pendidikan politik. Sebagai tempat di mana bakal calon perempuan bernaung di setiap partai itu. Jadi tanggung jawab politik itu ada. Itu yang tadi saya bilang bahwa ruang dan akses itu benar-benar diberikan ketika mendorong seseorang perempuan untuk maju dalam pencalonan. Jadi saya kira baik pendidikan politik ini menjadi peran utama untuk bagaimana mau mendorong kesetaraan perempuan, sehingga yang kita dorong juga benar-benar seseorang yang sudah punya kapasitas dan diberikan motivasi. Pendidikan dan pelatihan politik bagi kaum perempuan menurut Willy Hayar, anggota KPU Kota Kupang, sangat penting untuk regenerasi. Selain pendidikan dan pelatihan politik, Willy Hayar, anggota KPU Kota Kupang, juga minta adanya penghapusan anggapan sosial di masyarakat bahwa perempuan itu tidak mampu untuk memimpin. Partai politik dan kita sebagai pemilih juga, kita memang harus mendorong kaum perempuan-perempuan ini untuk bisa maju. Dan tentunya kita harus ada perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam berpolitik, karena banyak perempuan yang sempat kami juga tanya-tanya kenapa tidak mau, ketakutan untuk hal lain yang memang sangat menjadi dalam tanda kutip ketakutan perempuan untuk masuk dunia politik, sehingga ini yang butuh jaminan bahwa perempuan masuk dalam dunia politik itu aman. Pendidikan dan pelatihan politik bagi kaum perempuan adalah untuk membantu mendorong kesetaraan perempuan untuk berani mencalonkan diri sebagai calon pemimpin yang memiliki pengetahuan yang cukup terkait pendidikan politik yang terampil dan berpengetahuan luas tentang sistem pendidikan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ana Lopo melaporkan. Pendengar, pembangunan mental spiritual manusia Kabupaten Kupang merupakan tugas pelayanan bagi semua pihak, tidak terkecuali pemerintah. Selengkapnya Suarsono melaporkan. Yang total kita serahkan ke gereja dalam bentuk pembangunan itu adalah senilai 1 miliar. Pembangunan manusia seutuhnya termasuk mental spiritual adalah merupakan tugas semua pihak, tidak terkecuali pemerintah. Demikian juga dalam membangun fisik rumah ibadah, pemerintah berusaha untuk berkolaborasi dengan semua, di mana pada tahun 2023 ini dianggarkan 1 miliar rupiah untuk membantu jemaah dalam membangun rumah ibadah sesuai proposal maupun kebutuhan yang sangat bervariasi. Hal tersebut dikemukakan Bupati Kupang Korinus Mas Neno di Wilamasi ketika menyerahkan bantuan stimulan kepada pembangunan rumah ibadah 80 buah gereja di wilayah Kabupaten Kupang. Tetapi itu bukan semuanya menjadi tanggung jawab kita, tetapi yang diberikan itu hanya stimulan. Kita berikan stimulan sesuai dengan kebutuhan pembangunan gereja kita dan rumah peribadatan kita. Pemerintah daerah Kabupaten Kupang, tegas Bupati Korinus Mas Neno, terus berusaha dengan kekuatannya bergandeng tangan membangun iman dan mental maupun spiritual manusia di Kabupaten Kupang sebagai tugas pelayanan yang dilaksanakan secara kolaboratif. Dengan kekuatan yang kita miliki, kita berusaha bergandengan tangan dengan Bapak Ibu semua dalam rangka membangun iman dan spiritual manusia di Kabupaten Kupang. Dan tugas untuk pelaksanaan pembangunan ini selain pembinaan mental, juga pembinaan iman, itu adalah tugas pelayanan yang kita lakukan secara kolaboratif, baik itu dengan para tokoh agama, para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan pemudi, beserta semua elemen yang terkait dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kupang. Bantuan yang diberikan Pemkab Kupang di dalam mendukung pembangunan keagamaan sifatnya hanya stimulan dan tentu tidak menjawab semua kebutuhan yang ada. Dari Kupang, Harsono melaporkan. Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita NTT Pagi.
Kita menuju ke informasi berikut. Masyarakat perlu diberikan literasi keuangan yang masif sehingga mampu mengatur dan bertanggung jawab atas keputusan keuangan mereka sendiri. Berikut Lady Badin melaporkan. Wakil Rektor Bidang Kerjasama Universitas Flores ND, Dr. Ernesta Leha SEMAGB mengungkapkan bahwa minimnya literasi keuangan membuat masyarakat terburu-buru dalam mengambil kebijakan dan keputusan dalam keuangannya dan akhirnya terjebak dalam perilaku konsumtif dan tidak bertanggung jawab terhadap keputusan terkait keuangan mereka sendiri. Ernesta juga mengungkapkan literasi keuangan menjadi penting ketika saat ini masyarakat dimudahkan dengan berbagai teknologi perbankan yang memudahkan masyarakat mengatur keuangannya untuk berinvestasi maupun memberikan kemudahan peminjaman uang secara legal via online. Edukasi masyarakat ini bukan hanya soal terkait literasi jasa keuangan, tetapi juga edukasi bagaimana membentuk mindset yang baik, mindset yang benar, mindset yang tepat tentang semua hal, tentang keuangan, tetapi semua hal, gitu, sehingga kita selalu menjadi orang yang bijaksana, orang yang cerdas, orang yang kritis, dan orang yang tidak akan pernah memasukkan dirinya sendiri ke dalam masalah. Dirinya mengungkapkan literasi keuangan yang baik bisa membawa setiap orang menjadi pribadi yang bertanggung jawab setiap keputusan keuangan yang sudah diambil karena telah memahami faktor-faktor pendukung dalam pengambilan keputusan tersebut. Dan dengan literasi keuangan yang baik, Ernesta Leha mengungkapkan dapat membantu masyarakat untuk memilih strategi dan keputusan keuangan yang tepat. RRI ND Lady Badin melaporkan. Pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita NTT Pagi. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.go.id dan RRI Playgo. Kita menuju ke informasi berikut. Generasi muda merupakan tonggak estafet pembangunan dalam mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045. Oleh sebab itu, generasi muda wajib menanamkan nilai-nilai kebangsaan yang berlandaskan ideologi Pancasila serta mampu mengimplementasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Berikut Veranda Karus melaporkan. Kepala Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Rusprita Putri Utami saat kegiatan Bincang Penguatan Karakter Pancasila mengatakan bahwa proses pembangunan masa depan bangsa Indonesia ada di pundak generasi muda. Dalam hal ini para pelajar yang memiliki pemahaman profil pelajar Pancasila. Menurutnya, kunci dari pembangunan bangsa ini yaitu bagaimana kita mewujudkan generasi Indonesia Emas 2045 melalui peran generasi muda. Pusat Penguatan Karakter juga mendapatkan mandat untuk bisa mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkebinekaan dan juga mencegah segala bentuk-bentuk kekerasan di dunia pendidikan, yaitu meliputi perundungan, kekerasan seksual, dan juga intoleransi. Isu penting lainnya adalah bagaimana kita bersama-sama harus berkolaborasi untuk mengantisipasi ancaman terhadap ideologi bangsa kita, yaitu Pancasila. Pada kesempatan yang sama, sejarawan Indonesia Asep Kambali menjelaskan bahwa sejarah Pancasila tidak terlepas dari adanya keinginan untuk merdeka. Pancasila lahir dari pemikiran anak-anak muda usia 16 sampai dengan 23 tahun yang berasal dari berbagai daerah, etnis, dan organisasi. Asep menambahkan bahwa Pancasila adalah jalan satu-satunya untuk mencapai tujuan bangsa. Indonesia maju tidak mungkin di masa depan lahir kalau kita hari ini tidak melakukan apa-apa. Jadi kita mesti melakukan sesuatu. Yuk kita bergotong royong, posting konten positif dan kita berkolaborasi. Yang kedua, menyebarluaskan semangat nasionalisme. Kita juga harus yakin bahwa Indonesia akan tetap ada di masa depan kalau hari ini kita berjuang sama-sama menjaga sumpah persatuan di atas segala perbedaan. Yang terakhir, Pancasila adalah jalan satu-satunya Tanhana Dharma Mangwa atau Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangwa. Di era transformasi digital seperti sekarang, generasi muda selain dituntut memiliki cara berpikir yang sesuai dengan perkembangan zaman, juga tetap harus menanamkan nilai-nilai dasar Pancasila. RRI ND, Veranda Garus melaporkan. Pendengar, kita akan mendengarkan bersama Vox Pop Hari Radio. Semboyan kami angkasawan RRI, sekali di udara tetap di udara, semenjak 45 tak pernah berhenti, patuh dan setia
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya atas nama General Manager atau Terminal Head Pelabuhan Tenau Kupang mengucapkan selamat ulang tahun RRI ke-78 tahun. Semoga di usia yang baru ini tetap menjadi media pemersatu bangsa dan semakin jaya terutama dalam penyampaian informasi, baik informasi terupdate, terkini maupun juga informasi-informasi yang membangun. Kami sebagai masyarakat, sebagai Terminal Head dan General Manager tetap mengupayakan untuk bisa berkoordinasi dan kolaborasi dengan RRI yang selama ini bisa menjadi media kebanggaan untuk kita semua. Sekali lagi, selamat ulang tahun. Sekali di udara, tetap di udara. Jaya selalu RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Saya Johan Julius Oimatan, anggota DPRD Provinsi NTT, Komisi 2 dari fraksi Golkar. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI dan harapan kami adalah semakin hari RRI semakin dewasa, semakin matang dalam mengolah dan menyampaikan berita kepada masyarakat sehingga kebutuhan masyarakat akan berita-berita yang kredibel bisa didapatkan oleh masyarakat dari RRI sebagai terompet pemerintah yang akan menyuarakan kepada masyarakat berita-berita yang dapat dipertanggungjawabkan. Semboyan kami angkasawan RRI, sekali di udara tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti, aku yang setia berjiwa Pancasila. Kita setia landasan kerjanya, membela tujuan utama. Penuh pengabdian pada revolusi, demi Tuhan demi Pertiwi. Sekali di udara tetap di udara. Pendengar, kita akan masuk dalam informasi terakhir. Dalam rangka HUT TNI Angkatan Laut ke-77 Lada Labuan Bajo melakukan kegiatan bersih kali dan bibir pantai Labuan Bajo yang merupakan program kali bersih nasional serentak di Indonesia. Berikut laporan Epi Wahab. Dalam rangka HUT TNI Angkatan Laut ke-78, Lana Labuan Bajo menggelar program aksi bersih kali dan bibir pantai dalam program bersih kali nasional yang diselenggarakan pada Selasa 5 September 2023 bertempat di Kampung Air Labuan Bajo. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Labuan Bajo, Letkol Laut P. Alun Kurnianto menyampaikan ini merupakan program yang diselenggarakan serentak di seluruh Indonesia dan berharap kegiatan ini bisa rutin digelar sebulan sekali di Labuan Bajo. Kalau hari ini programnya program kali bersih dalam rangka HUT TNI AL, kemudian dilaksanakan secara menyeluruh dalam waktu yang sama di seluruh Indonesia. Program kali bersih, prokasi. Jadi setiap tahun itu ada program kali bersih. Awalnya di Surabaya Kalimas, begitu sukses diselenggarakan di seluruh provinsi. Kami minta tolong Pak Bupati juga, tidak bisa ini dibersihkan hanya setahun sekali, minimal 1 bulan sekali. Ini harus ada pembersihan. Kalau enggak, harus pasang surut, kita bersihkan waterfront, nggak akan bisa karena di sini juga merupakan sumber sampah. Kegiatan ini juga dihadiri langsung oleh Bupati Manggarai Barat, Edi Stasius Endi, yang menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan ini dan menekankan untuk selalu menjaga kebersihan dan nantinya Pemda juga akan memasang CCTV di spot yang sering menjadi tempat pembuangan sampah sembarang oleh masyarakat. Kegiatan hari ini kegiatan yang sangat bermartabat, ya. Saya kira sekaligus untuk edukasi kepada masyarakat bahwa betapa sangat penting yang namanya lingkungan yang bersih, ya. Ada beberapa langkah yang sedang didesain dan akan dilaksanakan oleh pemerintah. Ternyata aturan aja tidak cukup. Maka kita akan memasang nanti CCTV beberapa spot yang selama ini orang gemar membuang sampah di spot-spot yang telah kita identifikasi, yang pada saatnya
Kalau kita mengetahui, mengecek di CCTV, ada masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya, maka akan diberikan tindakan yang tegas. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini bisa menambah kesadaran masyarakat terkait pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, terutama pantai dan juga kali sebagai ikonik dari wisata Labuan Bajo. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Pendengar kita, sebelum mengakhiri Warta Berita Pagi ini, kembali kita ikuti pokok-pokok berita. Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Johannes Asadoma meresmikan teras literasi di Desa Kolobolon. Masyarakat perlu diberikan literasi keuangan yang masif. Sekian Warta Berita NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dina Yulianti mengucapkan terima kasih, selamat pagi, dan sampai jumpa. Angkasawan RRI sekali di udara, tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti. Paturan setia berjiwa Pancasila. Kiprah setia dan sekerjanya, Ampera tujuan utama. Penuh pengabdian pada revolusi, demi Tuhan demi Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara. Semboyan kami angkasawan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti. Patuh dan setia berjiwa Pancasila. Kiprah setia dan sekerjanya, Ampera tujuan utama. Penuh pengabdian pada revolusi, demi